siapa orang yang menafkahkan sebagian rezekinya untuk pembangunan fisabilillah, salah satunya adalah masjid, maka sampai ibu, sampai bapak, sampai adik-adik meninggal pun ganjaran tetap ngocor tong hariwa. Malah janji Allah, siapa orang yang menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah, 10 kali lipat ia akan ganti. Tidak hanya 10 kali lipat, 700 dekagok. Nah, makanya bapak yang punya uang di rumah, ya, kita dalam keadaan bimbang dalam keadaan bingung, sedekah. Orang jomblo kunciran on sedekah. Orang ekonomi teh sesuai ustad, sedekah atuh. Keluarkan jika orang rek musep, kapan orang teh nyadiakeun heula umpan. Salah sawios lamun urang hayang menang leup tubadak umpan kudu hade. Gitu. Itu pun pada prinsipnya rezeki. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala aidan qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wa qala aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayat ila akhirih. Subhanallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, tiada lantunan kata yang patut saya panjatkan di awal muqaddimah. Di awal kita berjumpa, di awal kita bertemu, selain mari kita semuanya untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang berbahagia, atas landasan takdirnya kita berkumpul di satu makam, yaitu satu masjid yang alhamdulillah mudah-mudahan masjid ini menjadi saksi di yaumul akhir, di mana di tempat ini detak jantung kita terus berdetak, darah kita terus bertawaf dalam tubuh ini, lalu jiwa dan raga kita hadir hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat terungkap salam mari kita sampaikan kepada junjunan alam. Beliau seorang reformis, seorang revolusioner, perubah pembawa umat manusia. Minal dhulumati illa nur, minal jahli ilal fatanah, minal kufri ilal iman. Ahni habibi wa habibana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuklah umat daripadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisa nyucuk galur sunnah rasul gambah tapak gurat lacak Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Setiap kali khatib naik mimbar, maka bagi khatib memiliki keharusan untuk mengingatkan, khusus kepada diri pribadi khatib, umum kepada segenap kaum muslimin semuanya, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pun juga muslimah yang kebetulan sedang di rumahnya masing-masing dan mendengarkan daripada pengeras suara ini, mudah-mudahan menjadi ibrah pelajaran ataupun juga menjadikan sesuatu hal yang terindah dalam hidup kita. Di sini saya lihat banyak adik-adik, banyak remaja, bahkan mantan remaja alias remako, remaja kolot. Subhanallah, bahwasannya setiap orang itu Pak ingin sukses hidupnya. Setiap orang saya yakin ingin berhasil hidupnya. Setiap orang itu ingin menjadi orang yang berhasil, bahkan sampai tingkat yang disebut dengan kaya, nggak tanggung sampai kaya raya. Makanya untuk orang muslim, orang mukmin, pilihannya dua Pak, kaya atau kaya raya. Artinya bahwasannya tadi dalam khutbah awal ataupun juga saya mengutip,
satu ayat Al-Quran, waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bapak, ayat ini menegaskan kepada bapak-bapak sekalian yang punya anak di rumah, jangan sampai meninggalkan di belakang kita generasi-generasi yang lemah. Generasi lemah apa, Ustaz? Yang pertama, jangan sampai kita meninggalkan generasi lemah. Di belakang kita adalah mereka yang lemah akan ilmu pengetahuan. Saya ingat bagaimana Nabi Sulaiman dulu ketika diberi pilihan, apakah engkau ingin harta, engkau ingin tahta, engkau ingin wanita, atau ingin ilmu? Maka Nabi Sulaiman pilihannya, dia ingin ilmu. Semuanya dapat. Itu dengan ilmu. Bahkan bapak melaksanakan sholat pun dengan ilmu. Teu bisa ayeuna sholat Jumat kudu 8 rakaat 2. Teu tiasa ayeuna sholat maghrib kena 10 rakaat. Aya aturan sareng ilmuna. Jeung kudu tartib, teu bisa atahiyat teh heula, niat terakhir. Misalkan gitu. Hal yang terindah bahwasannya Nabi Sulaiman sampai dijadikan spirit Sulaiman. Qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman dulu memang beliau adalah anak Raja Daud, anaknya King Daud. Tapi Nabi Sulaiman kan gak aneh Pak, kalau kiai anaknya jadi kiai biasa. Ayeuna bapaknya seorang TNI, anaknya ngikutin TNI biasa. Kecuali kalau anaknya jadi jenderal, bapaknya kopral. Itu yang luar biasa. Ini yang terjadi dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu anaknya Raja Daud, kaya gitu. Tapi Nabi Sulaiman ini pernah dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ia jatuh sejatuh-jatuhnya, miskin semiskin-miskinnya, tapi spiritnya luar biasa, doanya keren. Nah makanya bapak-bapak, adik-adik remaja kalau mau berdoa jangan tanggung-tanggung. Wah, Ustaz, doanya muluk-muluk. Loh, udah dikasih contoh kok sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sedang terjatuh, bukannya dia ketika sakit itu ya Allah, abdi hayang damang, itu gitu. Ketika ekonominya runtuh, kerajaannya runtuh, dia tidak mengatakan ya Allah, yang penting abdi gaduh bumi, yang penting abdi gaduh kerajaan. Tapi Nabi Sulaiman qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab gitu. Nyungkeun ka Gusti Allah, ya Allah paparin abdi kerajaan anu mau aya di kerajaan teh sapadan kerajaan abdi setelah abdi. Jadikan spirit Sulaiman dalam hidup kita, Pak. Adik-adik di sini, kalau cita-citanya pengen jadi dokter, jangan tanggung, dokter kecil. Tapi cita-citanya saya pengen jadi dokter dan punya rumah sakit. Artinya, spirit Sulaiman. Bapak-bapak mendidik anaknya yang di rumah, berangkat ke masjid sana. Ngaji sama Pak Kiai. Mas santren sih jauh kan itu tong kagok hiji waktu maneh kudu nyeun pasantren, cabangna di mana-mana gitu. Kita mensupport, mendidik anak itu adalah kewajiban bapak-bapak sekalian. Nah makanya salah satu syarat kita, ya, jangan sampai meninggalkan di belakang kita generasi yang lemah itu. Ada hal yang membuat kita bisa menjadi hidup sukses, Pak. Yang pertama tekan. Anak gak mau ngaji, tekan ngaji kan itu. Kajian ting mana seru di luar gitu. Yang penting mana kudu ngaji. Tuh hayang bapak yang di waktu di yaumul akhir anjeun minta pertanggungjawaban ka bapak. Ku akibat bapak teu bisa ngadidik mana. Tekan, Pak. Kita pun harus mampu menekan diri sendiri. Misalkan, Pak, kalau kita ingin sukses, maka tekanlah diri sendiri. Waktosna di sepertiga malam itu kita percaya bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia. Lamun urang ngalaksanakeun salat lohor, salat asar, salat maghrib, salat isya, kita yang datang kepada Allah. Tapi di sepertiga malam terakhir, Allah yang turun ke langit dunia. Siapa orang yang berdoa kepadanya niscaya akan dikabulkan. Siapa yang punya hajat, insya Allah hajatnya akan dikabulkan. Siapa orang yang memohon ampun di sepertiga malam, maka ampunannya akan diterima. Maka amalan sepertiga malam itu adalah amalan para nabi, amalan yang cukup berat kita lakukan. Karena orang berhubungan dengan iblis. Sebab ketika orang sedang tidur, Pak, iblis itu mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya manusia. Ikatan pertama akan putus dengan kita bangun tidur lalu ngadoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dari mahudang saya langsung muka handphone, mukaan WA, mukaan Instagram, mukaan Facebook. Gitu. Lalu ikatan kedua ini akan terputus ketika orang ini mengambil air wudu. Ikatan yang ketiga ini akan putus dengan orang itu mendirikan sholat. Nah makanya Pak, kalau pengen orang sukses,
kita pengen punya anak keturunan sukses, hoyong gaduh keturunan anu sukses, silakan berdiri di sepertiga malam minta sama Allah. Tong kagok mentana. Ya Allah, abdi hayang bumi, bosan ngontrak wae. Gitu. Anjing suping kan gaduh kontrakan, sabaraha pangos kontrakan dikeser ku hati. Gitu. Spirit Sulaiman minta sama Allah. Wah, Ustaz muluk-muluk, mau capek nyungkeun mobil butut di mobil saya sari ngadoa abang ngadoa nyungkeun ka Allah. Urang hayang imah leutik jeung hayang imah badag sarua nyungkeun ka Gusti Allah, tong kagok nyungkeun. Nah, bahwasannya setiap orang itu bahwasannya ingin sukses, nggak tanggung pak suksesnya dunia dan akhirat. Tapi ya Allah, izinkan saya menjadi orang kaya ya Allah. Izinkan saya menjadi orang kaya raya ya Allah. Dasarnya adalah saya ingin membangunkan masjid di mana-mana. Saya ingin menjadi orang yang bisa haji dan bisa menghajikan. Saya ingin bisa umroh dan ingin bisa mengumrohkan orang lain ya Allah. Nah, makanya adek ya, sebab harta pun bisa menjadi bahaya. Seperti halnya Sa'labah. Bagaimana Sa'labah yang dulunya miskin, ketika ia menjadi kaya raya lupa diri. Akhirnya Rasulullah tidak mau menerima zakatnya. Para sahabat pun sama tidak mau menerima zakatnya. Yang pada akhirnya hidupnya jatuh gulung tikar. Lupa diri, lupa daratan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, bahwasanya jangan sampai kita di belakang kita meninggalkan generasi yang lemah. Yang pertama tadi lemah ilmunya. Pak, berangkatkan anak kita ke pondok-pondok, berangkatkan anak kita ke tempat-tempat pengajian, ke majelis taklim. Masjid ini sudah megah. Dulu ketika saya khutbah Id di sini, masjid ini masih dalam keadaan tikarnya pun pakai apa biru teh. Nanggo kita dengan panutup luhur. Hari ini saya melihat subhanallah sudah megah. Maka berdayakanlah masjid ini. Jangan sampai masjidnya udah megah tapi pengisinya semakin berkurang, kan aneh. Salah satu memakmurkan masjid itu selain mengisinya ya alhamdulillah tadi subhanallah ya, bahwasanya pengurus masjid mengungkapkan terima kasih hatur nuhun atas impak para sedekah. Subhanallah, itu adalah surganya kita. Tong salah, tong salempang, tong hariwang Bapak. Siapa orang yang menafkahkan sebagian rezekinya untuk pembangunan fisabilillah, salah satunya adalah masjid, maka sampai ibu, sampai bapak, sampai adik-adik meninggal pun ganjaran tetap ngocor, tong hariwang. Malah janji Allah, siapa orang yang menginfakkan sebagian rezeki di jalan Allah, 10 kali lipat ia akan ganti. Tidak hanya 10 kali lipat, 700 dekagok. Nah, makanya Bapak yang punya uang di rumah, ya, kita dalam keadaan bingung sedekah. Orang jomblo kondinan on sedekah. Orang ekonomi sesuai Ustaz, sedekah atuh. Kaluarkeun jika urang rek useup, kapan urang teh nyadiakeun heula umpan. Salah sawios lamun urang hayang menang waktu badak umpan kudu hade. Gitu. Itu pun pada prinsipnya rezeki. Yang keduanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita meninggalkan di belakang kita generasi yang lemah. Yang keduanya adalah lemah ilmu. Yang pertama lemah ilmu, yang keduanya adalah lemah ekonomi. Jelas, jangan sampai kita meninggalkan di belakang kita orang-orang yang lemah ekonominya. Ya. Kita mapankan anak-anak kita sekolah dan baru dak kurang. Aya bahasa, jangan sekolah sing bener, peperhieun abah atau jiga kieu. Yang selanjutnya, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita di belakang kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Yang paling utama dari semua itu adalah lemah akhlak. Bapak-bapak sekalian, hari ini orang bilang sudah masuk era milenial, di mana pergaulan media sosial itu sudah semakin mudah kita buka. Aksesnya pun bertambah mudah. Ketika Bapak hari ini ingin melihat kondisi dan keadaan Mekah, maka langsung dibuka di Google, Bapak akan melihatnya. Pun anak-anak kita, Bapak harus lebih cerdas daripada anak kita hari ini. Khawatirnya bahwasannya salah satunya gadget, handphone ini menjadikan anak-anak kita menjadi lemah akhlaknya, karena mereka sekarang hari ini begitu mudahnya membuka situs-situs yang gak jelas. Bapak harus sering cek gimana nih handphonenya anak-anak. Ya, jangan sampai kita lost kontak, jangan sampai lost pengawasan. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi untuk menjadikan agar anak-anak kita tidak lemah akhlaknya, silahkan berangkatkan ia pun sama ke majelis. Didik ia sebaik mungkin. Jigjang diajar ka Pak Kiai, jigjang diajar ka Ustad. Bapak kedah sieun kajen teuing budak ceurik ayeuna gogowakan, ku akibat budak dipaksa ka masjid daripada hiji waktu budak ceurik ditangkap ku polisi akibat dagang narkoba. Saya ulang, Pak. Saya kembali menegaskan kepada bapak-bapak yang hari ini anak-anaknya malas ke masjid. Lebih baik anak bapak hari ini menangis merengek-rengek lalu bapak memaksa menyuruh ke masjid, daripada suatu saat nanti bapak merengek-rengek anak bapak menangis karena anak bapak pengedar narkoba.
Anak bapak menjinahi istri orang, anak orang, gitu. Ataupun juga perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh karenanya, hadirin ma'asyiral muslimin, saya mengajak kepada segenap kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini, hal yang membuat kita sukses dalam hidup itu yang tadi, yang pertama kita harus mampu menekan daripada anak-anak kita, yang keduanya jangan sampai kita lalai waktu, jangan buang-buang waktu Pak. Datang waktu tahajud kita berdiri untuk tahajud, karena subhanallah di sepertiga malam itu, lalu setelah tahajud, di tahajud pun orang bertahajud hungkul, tapi dirikan kita sholat hajat, minta kepada Allah segala hajat kita. Sebelum sholat hajat ada sholat taubat. Setelah kita melaksanakan qiyamul lail, lalu kita melaksanakan sholat fajar. Siapa orang yang melaksanakan sholat fajar, fadilahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Siapa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, subhanallah, dia melaksanakan sholat semalam penuh. Lalu kita nggak keluar dulu dari masjid Pak, orang baca Yasin, baca Ar-Rahman, baca Al-Waqi'ah, baca Al-Mulk, kita deras setiap hari. Lalu kita doa pagi, lalu kita melaksanakan pas muncul panon poe 10 menit pas muncul panon poe orang jalankan sholat Isra. Siapa orang yang menjalankan sholat Isra, subhanallah, fadilahnya bagikan melaksanakan haji dan umrah. Nah, oleh karenanya bapak-bapak sekalian, kita jangan sampai meleha-lehakan waktu. Dan yang ketiga, yang paling inti, ya, kita semua itu jangan cengeng. Ya, jangan cengeng Pak. Doa orang tadi kabulkan, rarese. Beda orang tadi doa bebeakan, ngesidekah bebeakan, tapi cahayanya ulah cengeng. Tapi orang teras nyungkeun ka Gusti Allah, mudah-mudahan segala rupi kahoyong orang dikabulkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala.